pada pagi hari ini. Untuk itu mari adik-adik semua yang ada di rumah, kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Kita nyanyikan pujian kita, suci, suci, suci. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur pada pagi hari yang indah ini. Kami anak-anakmu datang berkumpul untuk beribadah kepadamu Tuhan, memuji dan menyatakan nama-Mu. Tuhan Yesus yang baik, terima ibadah kami ini mulai dari awal, pertengahan hingga berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, Ayo adik-adik kita memuji nama Tuhan. Halo, halo. Halo, halo kawanku semua, selamat datang.
Ayo mari kita sama-sama berdoa untuk menerima berkat daripada firman Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, pada hari ini sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau memberkati adik-adik kami, tunas remaja dan pelajar dimanapun mereka berada. Biarlah di dalam video-video ini mereka diberkati oleh Tuhan. Biarlah firman-Mu berada di dalam kehidupan mereka, bertumbuh di dalam kehidupan mereka. Engkau yang terus memberkati firman-Mu bagi kehidupan mereka. Sebentar lagi juga hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menerima lawatan daripada firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, bagaimana kabarnya pagi ini? Kak harap semua yang ada di rumah tetap semangat dan penuh sukacita. Puji Tuhan, hari ini Kak Evi mau kembali bercerita buat kalian semua dengan satu tema, yaitu iri hati. Iri hati adalah suatu emosi yang timbul ketika seseorang tidak memiliki suatu keunggulan. Atau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, iri hati artinya tidak senang melihat kelebihan orang lain. Nah, hari ini Kevi mau membahas satu cerita yang Kevi ambil dalam Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16. Pasti adik-adik semua sudah pernah mendengar cerita ini. Kisah ini adalah kisah kakak beradik, yaitu Kain dan adiknya Habel. Mereka adalah anak dari Adam dan Hawa. Nah, Kain ini adalah seorang petani, sedangkan adiknya Habel adalah seorang pengembala domba. Suatu hari Kain dan Habel sama-sama mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Kain mempersembahkan yang terbaik menurut dia, yaitu karena Kain adalah seorang petani, dia membawa sayur-sayuran, buah-buahan yang terbaik menurut Kain. Karena Habel adalah seorang pengembala kambing domba, Habel pun datang dan membawa persembahannya, yaitu domba yang terbaik. Ketika mereka berdua sama-sama mempersembahkan persembahannya, Alkitab menulis bahwa Tuhan menyukai persembahan Habel daripada persembahan Kain. Waktu Kain melihat bahwa persembahan adiknya lebih disukai Tuhan daripada persembahan dia, Kain menjadi sangat marah. Alkitab menulis seperti ini, Kejadian pasal 4 ayat yang ke-6 dan ke-7. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Wah, Tuhan mengatakan kepada Kain, "Kain, hati-hati, dosa sedang mengintip dari depan pintu. Kalau kamu gak menjaga hatimu dengan baik, ketika iblis menguasai hatimu, kamu bisa melakukan hal-hal yang salah atau jahat." Tapi Kain gak mengindahkan perkataan Tuhan. Adik-adik tahu, Kain mengajak adiknya ke ladang, lalu Kain membunuh Habel. Dan Habel pun mati. Ini adalah dosa pembunuhan pertama kali yang terjadi di dunia, yaitu seorang kakak yang bernama Kain membunuh adiknya Habel karena perkara iri hati. Tadi sejak awal Kak Evi sudah menjelaskan, iri hati adalah tidak senang melihat kelebihan orang lain. Mengapa kita sering iri hati? Karena ketika kita merasa bahwa orang lain jauh lebih baik atau jauh lebih unggul dari kita. Nah, Kak Evi mau kasih tahu ciri-cirinya iri hati. Ada 5. Yang pertama yaitu tidak dapat melihat orang lain memiliki kelebihan. Yang kedua, senang mencari kesalahan orang lain. Yang ketiga, senang melihat orang lain susah, menderita, ataupun gagal. Yang keempat, ketika orang lain senang, hatinya yang jadi sedih atau menderita. Dan yang kelima,
dia sering membicarakan masalah orang lain. Wah, jadi coba dipikir-pikir, apakah ciri-ciri iri hati ini ada pada kamu atau pada temanmu? Wah, bahaya ya kalau ciri-ciri ini ada pada kita. Dan iri hati ini sangat berbahaya. Karena apa adik-adik? Yang pertama, iri hati itu membuat kita mudah menyimpan dendam. Yang kedua, kita bisa menghalalkan segala cara agar orang lain menjadi susah, atau kita bisa mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Yang ketiga, kita jadi mudah melupakan firman Tuhan. Jadi ketika iri hati itu ada di dalam hati kita, itu sangat berbahaya. Nah, kalau begitu bagaimana cara kita supaya dapat melawan iri hati? Adik-adik, ketika iri hati ada di dalam hati kita, ketika kita nggak senang melihat kelebihan teman kita atau kakak kita atau adik kita, ketika mama atau papa memuji saudaramu dan bukan kamu, atau ketika guru di sekolah lebih peduli sama temanmu daripada kamu, atau nilai temanmu lebih bagus dari kamu dan hatimu mulai nggak enak, nggak tenang, nggak suka cita, kok dia lebih hebat sih, kok dia lebih pintar sih, kok dia lebih dipuji sih, kok mama papa lebih sayang dia sih. Wah, itu berbahaya. Itu namanya hati kita mulai dikuasai iblis, atau firman Tuhan katakan, hati-hati, dosa sedang mengintip. Nah, bagaimana cara kita untuk melawan iri hati? Kevi punya 2 cara yang bisa kamu lakukan untuk melawan iri hati. Yang pertama, menjaga hati. Amsal 4 ayat 23 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dengan kamu menjaga hatimu, maka kamu gak akan mudah terpengaruh sama bujukan iblis, atau kamu gak akan mudah tersinggung, atau gak akan mudah sakit hati ketika guru di sekolah memuji temanmu, atau ketika mama papa sedikit lebih peduli sama kakak atau sama adikmu. Jadi Kevi harap kamu menjaga hatimu dengan baik. Yang kedua, jangan suka membandingkan. Masalahnya adalah ketika Kain melihat persembahan adiknya lebih disukai Tuhan, Kain mulai membanding-bandingkan. Oh, mungkin karena Tuhan lebih sayang Habel daripada aku. Kain gak mengoreksi dirinya, tapi dia mulai membanding-bandingkan. Nah, ketika kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain, yang ada adalah kamu merasa kamu gak lebih hebat, kamu gak lebih pintar, kamu gak lebih disayang. Nah, membandingkan inilah permulaan dari adanya iri hati di dalam hati. Setiap kita punya porsi masing-masing dari Tuhan. Setiap kita punya berkat sendiri-sendiri dari Tuhan. Setiap kita punya talenta berbeda dari temanmu. Kamu gak bisa membanding-bandingkan kamu sama temanmu. Kok temanku lebih pintar, kok temanku lebih kaya, kok temanku lebih hebat, kok mama lebih sayang kakak daripada aku. Gak bisa. Jangan membanding-bandingkan. Semua kita punya porsi dari Tuhan yang berbeda-beda. Tuhan pasti kasih kamu sesuatu yang berbeda dari temanmu, atau dari kakak, atau dari adik. Karena itu Kevi harap semua kamu jangan pernah membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Melihat dirimu dan terima dirimu apa adanya. Dengan begitu kamu gak akan iri hati, dan kejadian seperti yang dilakukan Kain dan Habel gak akan terjadi, karena kita bisa menjaga hati kita dengan baik. Demikian cerita firman Tuhan Kevi. Kevi harap semua adik-adik sekolah minggu menjaga hati ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Adik-adik, mari kita ucapkan doa Bapa kami. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Baik adik-adik yang ada di rumah, ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai. Sampai jumpa dalam ibadah kita pada video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya!